Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahima Fazilatunisa dengan NIM G00255160 dari kelompok SGD 17 atau B7. Kali ini saya akan membuat laporan anatomi blok 1.2 muskuloskeletal. Jadi yang pertama adalah Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan articulatio. Jadi kolumna vertebralis itu terdiri dari 7 vertebrae cervical, 12 vertebrae thoracike, 5 vertebrae lumbales, sacrum, dan coccyx. Lalu yang pertama ada vertebrae cervical. Nah, vertebrae cervical ini yang pertama ada vertebrae cervical 1, os atlas. Dia memiliki fovea dentis dan facies articularis inferior. Nah, dia tuh tidak punya corpus dan processus spinosus. Terus selanjutnya ada vertebrae cervical 7 atau prominent. Dia itu processus spinosusnya tuh paling menonjol. Habis itu processus transversarium paling besar tapi foramennya itu kecil. Terus selanjutnya vertebrae cervical tipikal, vertebrae cervical 3 sampai 6. Nah, kalau yang ini dia tuh processus transversusnya memiliki foramen transversarium di sini. Lalu korpusnya itu kecil dan lebar, terus foramen vertebralnya besar yang 3 ini. Lalu selanjutnya ada vertebrae cervical 2, os axis, dia tuh memiliki ini apex dentis. Habis itu processus spinosusnya itu besar, terus dia tuh kuat dan bifida. Terus selanjutnya ada vertebrae thoracike. Nah, vertebrae thoracike ini bentuknya seperti jantung. Terus dia tuh foramen vertebralnya itu kecil dan bulat. Nih, kecil dan bulat. Terus processus spinosusnya ini panjang dan dia miring ke bawah. Lalu selanjutnya ada vertebrae lumbales. Nah, vertebrae lumbales ini korpusnya dia bentuknya seperti ginjal dan dia nggak punya foramen transversarium. Jadi foramen vertebralnya itu segitiga. Foramen vertebralnya segitiga. Terus dia itu pendikulusnya kuat dan laminanya ini pendikulusnya kuat dan laminanya tuh tebal. Itu. Lalu selanjutnya ada vertebrae sacralis os sacrum. Dia ini facies pelvina ya, menghadap anterior. Dia bagian sini itu cekung. Nah, di sini ada linea transverse, terus ini ada promontorium, ini ada foramina sacralia anteriora. Lalu selanjutnya ini ada vertebrae sacralis yang ini os sacrum, tapi yang ini facies dorsalis. Jadi dia menghadap posterior. Nah, di facies dorsalis ini ada facies auricularis, terus ini ada crista sacralis mediana, ini crista sacralis medialis, ini ada foramina sacralia posteriora, ini ada crista sacralis yang lateralis. Lalu selanjutnya ada vertebrae coccygeae os coccygeus. Ini coccyx yang ventral cranial view. Ini ada vertebrae coccygeae 1 sampai 5. Ini ada cornucoccygeum. Jadi selanjutnya ada ligamenta. Nah, yang pertama ini ada longitudinal ligamen yang anterior. Ini akan berjalan dari facies pelvina, sacrum hingga ke tuberculum arterius vertebrae cervical 1. Dan bagian anterior foramen magnum. Lalu selanjutnya ini ada posterior longitudinal ligamen. Nah, kalau ini lebih kecil dan dia tuh lebih lemah dibanding yang anterior. Terus dia tuh berjalan di canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari vertebrae cervical 2 sampai ke sacrum. Lalu ini ada yang supraspinal, ini menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari vertebrae cervical 7 hingga ke sacrum. Nah, di atas vertebrae cervical 7, ligamen supraspinal ini akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Ini akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Nah, ini itu berbentuk seperti segitiga apabila dilihat dari bidang sagital. Terus dia susunan fibrosnya tuh banyak, yang fibrosnya yang banyak
menyebabkan ligamentum ini tuh jadi kuat gitu. Jadi berkaitan dengan fungsinya untuk mencegah fleksi berlebih kepala kayak gitu. Lalu ini ada ligamentum flavum. Kalau ligamentum flavum ini menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan. Tuh. Ini sama. Lalu selanjutnya ada artikulasio. Nah, yang pertama ini ada artikulasio unconvertebralis, itu ada processus uncinati. Nah, ini tuh persediaan yang terbentuk dari processus uncinati vertebra cervical 3 atau vertebra cervical 4 sampai 6 atau 7. Nah, ini tuh akan terbentuk suatu ruang kosong yang nantinya tuh bisa menjadi tempat terbentuknya osteofit di masa tua yang sering menyebabkan sakit di leher. Lalu yang selanjutnya ada zygapophysialis. Ini tuh persendian yang terbentuk dari processus articularis superior dengan inferior vertebrae di atasnya. Lalu memiliki kapsula articularis yang nantinya akan menentukan sifat gerakan yang dapat dihasilkan. Misalnya di daerah cervical kapsula articularis itu tipis dan longgar berkaitan dengan luasnya gerakan yang dapat dilakukan oleh leher. Lalu yang selanjutnya ini ada artikulasi atlanto-occipitalis. Ini artikulasi atlanto-occipitalis terbentuk dari facies articularis superius os atlas dengan condylus occipitalis. Nah, ini tuh untuk seseorang melakukan gerakan iya. Lalu ada atlanto-axialis yang lateralis. Nah, kalau atlanto-axial ini terbentuk dari os atlas dengan os aksis yang terdiri dari 3 artikulasio. 2. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, jadi plexus brachialis ini sebenarnya kumpulan saraf yang menginervasi anggota gerak atas atau lengan. Nah, plexus brachialis ini tuh jaringan saraf yang berasal dari akar saraf spinal C5 sampai ke T1. Nah, plexus ini untuk mengatur gerak dan sensasi pada bahu, lengan, dan tangan. Nah, jadi pembagian utamanya itu dibagi 5, yaitu roots, trunks, divisions, cords, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu branches. Nah, jadi yang pertama ada roots. Roots ini terdiri dari C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, ini itu adalah akar syaraf dari medula spinalis bagian cervical bawah dan torakal atas. Jadi dari akar ini tuh ada cabangnya seperti nervus dorsalis scapula itu ke otot rhomboid dan levator scapulae. Lalu ada nervus thoracicus longus ke otot serratus anterior. Nah, lalu selanjutnya ada yang trunks. Trunks ini untuk jadi itu dia kayak apa ya? Jalanan besar yang dibentuk dari beberapa akar saraf. Nah, jadi dia tuh bakalan bercabang lagi jadi divisions gitu. Nah, jadi dia tuh terbagi dari 3 batang besar. Ada ini tuh superior trunk itu dari gabungan C5 dan C6. Lalu di sini itu ada middle trunk itu dari lanjutan dari C7. Terus yang di sini ada inferior trunk itu dari C8 dan T1. Nah, dia ini posisinya ada di belakang clavikula. Lalu selanjutnya ada divisions. Nah, kalau divisions ini kayak yang satu ke depan untuk otot-otot flexor dan yang satu lagi itu ke belakang untuk otot-otot extensor. Masing-masing terbagi jadi 2 bagian. Ada yang anterior division itu untuk menyuplai otot flexor, lalu ada posterior division itu untuk otot extensor. Nah, lalu selanjutnya ada cords, itu hasil penggabungan dari divisions yang terbentuk dari 3 cord yang dinamai sesuai posisinya terhadap arteri aksiliaris. Nah, di situ ada lateral cord. Ini ada lateral cord itu dari anterior division trunk superior dan yang middle. Lalu di sini ada posterior cord itu gabungan dari semua posterior division. Lalu ada medial cord itu
dari anterior division trunk inferior. Nah, dia tuh bagian penting karena dari sini nanti keluar cabang-cabang akhir yang bakal menuju ke otot-otot spesifik di lengan. Lalu yang nggak ada di gambar ini itu ada branches. Jadi dari ketiga chord itu muncullah 5 cabang utama. Yang pertama ada musculocutaneous nerve atau ini nih. Ini itu dari lateral cord otot lengan depan, biceps dan brachialis. Lalu ada axillary nerve atau ini itu dari posterior cord otot deltoid dan kulit bahu. Lalu selanjutnya ada radial nerve. Ini ada radial nerve itu dari posterior cord otot extensor lengan bawah. Lalu selanjutnya ada median nerve, ini itu gabungan lateral dan medial card otot-otot flexor lengan bawah dan sebagian tangan. Lalu ada ulnar nerve, yang terakhir ada ulnar nerve, ini dari medial cord otot intrinsik tangan dan sisi medial tangan. Tuh. Lalu soal yang ketiga, Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi A. osa, B. musculi, dan C. inervasinya. Oke, jadi ini dari osanya dulu. Jadi osa yang pertama itu ada caput femoris. Ini dia bentuknya itu kayak bola, dia tuh bersendi dengan acetabulum. Lalu ada fovea capitis femoris. Ini cekungan kecil di tengah-tengah caput dari tempat pelekatan ligamentum capitis femoris. Lalu di sini ada column femoris. Nah, column femoris ini menghubungkan caput dengan corpus femoris ini, dengan badannya. Lalu ada trochanter mayor. Ini trochanter mayor dan trochanter minor. Nah, ini tuh tonjolan besar di sisi lateral tempat perlekatan otot-otot gluteus. Itu yang mayor untuk otot gluteus. Kalau yang minor itu tonjolannya tuh lebih kecil di sisi medial, terus dia tuh perlekatan musculus iliopsoas. Habis itu ada linea intertrochanterica. Dia itu adalah penghubung antara trochanter, terus dia tuh kayak garis alus gitu di bagian depan. Habis itu ada ini ada epicondylus lateralis, facies patellaris, ada epicondylus medialis. Ini tadi trochanter mayor yang tadi. Habis itu ada tuberculum quadratum. Terus ada fossa trochanterica, trochanter minor, terus ada linea pectinea, tuberositas glutea, bisa ada linea aspera. Nah, kalau linea aspera itu tandanya paling jelas di bagian posterior, dia tuh merupakan kayak punggungan vertikal yang kasar gitu. Terus dia tuh untuk perlekatan banyak otot paha. Nah, di bagian bawah linea aspera ini akan bercabang lah ini. Jadi 2, ada linea supracondylaris medialis yang ke arah medial, lalu ada lateralis yang ke arah lateral. Habis itu ada ini tadi condylus medialis dan ada condylus lateralis. Ini tuh 2 tonjolan besar dan licin, dan dia tuh bersendi dengan tibia yang ada di lutut gitu. So, ada fossa intercondylaris, ini cekungan di antara kedua kondilus. Nah, itu tempat pelekatan ligamen cruciatum ya. Lalu selanjutnya ada musculi dan inervasinya. Nah, ini untuk femoralis anterior itu ada musculus iliopsoas yang terbagi jadi psoas mayor et minor, lalu ada iliacus. Nah, kalau iliacus ini akan diinervasi oleh musculus femoralis. Kalau yang psoas mayor ini akan
diinervasi oleh plexus lumbalis. Lalu selanjutnya yang femoralis anterior. Kalau femoralis anterior ini tuh muskulus, ini masih femoralis anterior, maaf. Sini tuh ada muskulus quadriceps femoris. Sesuai namanya quadriceps, berarti dia itu ada 4. Nah, ini ada vastus medialis, habis itu ada ini ada vastus intermedius nih yang tengah nih, ini medial, sini lateral yang ada di lateral. Terus ada rectus femoris yang gede ini inervasi oleh nervus femoralis. Lalu selanjutnya ada musculus sartorius, ini diinervasi oleh nervus femoralis. Terus ada musculus tensor fasciae latae oleh nervus gluteus sub. Terus selanjutnya ini ada femoris medial, itu ada musculus gracilis, adductor longus dan adductor brevis. Ini itu diinervasi oleh nervus obturatorius. Lalu ada musculus adductor magnus, ini diinervasi oleh nervus obturatorius dan nervus ischiadicus. Lalu ada obturator externus, ini diinervasi oleh nervus obturatorius, dan juga ada pectineus, ini diinervasi oleh nervus femoralis. Lalu selanjutnya dari posterior ini ada biceps femoris. Biceps femoris itu diinervasi oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus dan pars peroneus communis dari nervus ischiadicus. Lalu selanjutnya ada semitendinous ini dan juga semimembranous ini itu diinervasi oleh nervus ischiadicus. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.